Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara buka suara soal perbedaan data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Hal ini masih terkait surat berisi transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan dari laporan PPATK. Suhasil menjelaskan, pada dasarnya data tersebut sama-sama berasal dari hasil rekap PPATK yang terdiri dari 300 surat. Total transaksi juga sama, yakni 349,87 triliun rupiah. Namun yang membuat perbedaan ialah terkait klasifikasi data yang ada. Suhasil menyebutkan, perbedaan terjadi karena Kemenkeu tidak menerima 100 surat PPATK yang dikirimkan ke aparat penegak hukum. Jadi, ada dua klasifikasi surat PPATK terkait keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu. Pertama, ada 135 surat yang dikirim yang melibatkan 363 PNS Kemenkeu bernilai 22,04 triliun rupiah. Kedua, surat hanya dikirimkan ke aparat penegak hukum sebanyak 64 surat yang melibatkan 103 PNS Kemenkeu dengan nilai 13,07 triliun rupiah. Sementara itu, dalam data yang dipaparkan Mahfud, kelompok laporan hasil analisis LHA terkait transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu juga menyebutkan total 35 triliun rupiah. Namun data dari Mahfud menyebutkan ada 153 LHA yang disampaikan ke Kemenkeu dan 83 ke aparat penegak hukum. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menerbitkan peraturan tentang pedoman umum bantuan pemerintah dalam program konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Berdasarkan Permen ESDM nomor 3 tahun 2023 pasal 3, bantuan diberikan dalam bentuk potongan biaya konversi. Bantuan konversi meliputi biaya untuk baterai pack, brushless DC motor, dan controller yang disesuaikan dengan rincian kapasitas energi listrik baterai dan data motor listrik. Sementara biaya konversi paling tinggi ditetapkan 17 juta rupiah untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin 110 cc sampai 150 cc dengan nilai potongan 7 juta rupiah untuk setiap motor. Penyaluran dana bantuan akan dilakukan secara berkala. Bantuan diberikan untuk tahun anggaran 2023 paling banyak 50.000 unit sepeda motor listrik dan 2024 paling banyak 150.000 unit sepeda motor listrik. Kurs rupiah tancap gas melanjutkan penguatan hingga akhir perdagangan Jumat 31 Maret 2023. Rupiah di pasar spot ditutup di level 14.994 per dolar Amerika Serikat, menguat 0,34%. Sementara data Gisdor Bank Indonesia, rupiah berada di posisi 14.977. Rupiah menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia pada akhir pekan. Kolapsnya Silicon Valley Bank (SVB) yang merembet pada dua bank di Amerika Serikat lainnya bahkan membuat perbankan Eropa ikut gonjang-ganjing, memberikan keuntungan bagi rupiah. Tak hanya itu, The Fed yang mengerem laju kenaikan suku bunga dan membuka peluang untuk tidak menaikkan suku bunga turut menjadi vitamin bagi mata uang Garuda. Mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditargetkan beroperasi Juni 2023. Namun, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Commercial Operation Date atau COD kereta cepat Jakarta-Bandung baru dilakukan pertengahan Agustus 2023. Luhut menegaskan, Commercial Operation Date atau COD harus dilaksanakan tanggal 17 Agustus 2023. Operasional KCJB diharapkan menjadi kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Direktur Utama KCIC Dwi Yana Slamet Riyadi mengatakan proses peletakan rel atau track laying selesai pada 20 Maret memakan waktu 12 bulan sejak dimulai pada 20 April 2022. Pekerjaan dilakukan menggunakan mesin track laying yang mampu memasang rel hingga sepanjang 4,5 km per hari. Adapun saat ini progres proyek pembangunan keseluruhan proyek KCJB sudah 86,19%, sementara pengerjaan fisik 90%. Proyek yang kini sedang dikerjakan adalah pengerjaan stasiun KCJB. Hampir semua stasiun pengerjaannya mencapai 90%, kecuali stasiun Padalarang yang baru 40%. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi 30 dakwaan terkait penipuan bisnis. Hal ini terjadi setelah Dewan Juri di Manhattan memilih untuk mendakwa Trump. Kantor Kejaksaan Manhattan menyelidiki Trump sehubungan dengan dugaan perannya dalam skema pembayaran uang suap dan tindakan menutup-nutupi kasus. Aksi Trump diduga melibatkan bintang film dewasa Stormy Daniels yang terjadi pada pemilihan presiden 2016 silam.
Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat seorang presiden atau mantan presiden akan menghadapi tuntutan pidana. Setelah dakwaan Dewan Juri Manhattan keluar, Trump meresponsnya dengan menyebut tindakan itu merupakan bentuk penganiayaan politik dan intervensi pemilu di tingkat tertinggi dalam sejarah. Sementara itu, pengacara Donald Trump, Alina Habba, menyebutkan bahwa Trump adalah korban versi sistem peradilan Amerika Serikat yang korup.